Hari ini kita diajak untuk berani belajar dari Bileam, sang peramal dan tukang tenung itu. Ternyata dari mulutnya justru yang keluar adalah kata-kata berkat, nubuat-nubuat yang baik bagi bangsa terpilih ini. Bileam adalah orang jujur dan hanya menginginkan apa yang dikehendaki Tuhan. Ia tidak memanfaatkan kemampuannya, kelebihannya untuk mencelakai orang. Para saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga kita dimampukan, dikuatkan untuk menggunakan segala apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang boleh kita miliki, segala hal yang baik, juga bagi kebaikan sesama kita. Mari kita berani untuk menggunakan segala anugerah dan talenta, juga menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati orang kudusnya, Santa Lucia, perawan dan martir. Lucia meninggal dunia di Sirakusa, Sisilia. Rupanya pada waktu pengejaran, di masa Kaisar Dioklesianus. Sebelum membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus, rupanya Lucia membagi-bagikan harta bendanya di antara orang miskin. Sejak dulu ia dihormati di mana-mana dan namanya tercantum dalam doa syukur agung pertama. Mari kita meneladani orang kudus ini dengan berani untuk berbagi atas apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Juga kita peruntukkan bagi kepentingan sesama. Sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan memohon kerahiman Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku dan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan para martir, Engkau telah menguatkan para martir dalam penderitaannya. Kami mohon, penuhilah umat-Mu dengan sukacita dan terang, berkat doa Santa Lucia, perawan dan martir-Mu. Semoga kami yang sekarang merayakan kelahirannya yang mulia di surga, diteguhkan oleh semangat imannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Pada waktu itu Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka roh Allah menghinggapi dia, lalu ia mengucapkan sanjak katanya,
Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya. Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes?
dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain, "Jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu pernah merasakan takut. Dari dalam hati kita tentu pernah ada rasa cemburu, iri, dan sebagainya. Perasaan takut, cemburu, iri akan kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain seringkali membutakan hati kita manusia dan yang membahayakan hidup batin manusia. Perasaan takut, cemburu, iri sering membuat orang yang memilikinya hidup dalam kegelisahan berlarut-larut, lalu kemudian mudah mencurigai dan melontarkan kritik kepada orang lain, membuat orang yang memilikinya tidak jarang melakukan fitnah membabi buta, dan juga bisa saja menyalahgunakan kuasa atau kelebihan yang ada padanya untuk mempengaruhi orang lain berbuat jahat. Hari ini dalam bacaan pertama, Bala bin Sipor, Raja Moab, dan juga dalam bacaan Injil, para pemuka agama Yahudi sedang ada dalam situasi seperti itu. Balak yang mulai ketakutan dan cemas melihat perkembangan bangsa Israel yang sedang menuju perjalanan ke tanah terjanji di bawah pimpinan Musa, kita dengar tadi, meminta Bileam, seorang peramal dan juru tenung, untuk mengutuki dan mencelakai bangsa terpilih ini. Lalu para pemuka Yahudi yang takut dan gelisah akan kehilangan pengaruh dan kuasa dengan tampilnya Yesus di muka umum, bahkan juga takut kehilangan kuasa atas bait Allah dengan kemunculan Yesus, dengan berbagai macam cara melontarkan fitnah, kritik, dan menyerang Yesus. Inilah bahaya yang bisa terjadi pada siapapun. Hari ini kita diajak untuk berani belajar dari Bileam, sang peramal dan tukang tenung itu. Ternyata dari mulutnya justru yang keluar adalah kata-kata berkat, nubuat-nubuat yang baik bagi bangsa terpilih ini. Bileam adalah orang jujur dan hanya menginginkan apa yang dikehendaki Tuhan. Ia tidak memanfaatkan kemampuannya, kelebihannya untuk mencelakai orang. Para saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga kita dimampukan, dikuatkan untuk menggunakan segala apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang boleh kita miliki, segala hal yang baik, juga bagi kebaikan sesama kita. Mari kita berani untuk menggunakan segala anugerah dan talenta, juga menjadi berkat bagi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Barang siapa mencintai aku, dicintai oleh Bapa-Ku,
kami akan datang dan tinggal padanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami telah menerima kekuatan rohani pada perjamuan kudus yang kami selenggarakan untuk menghormati Santa Lucia yang jaya membela kemurnian dan kemartiran. Semoga kami semakin terdorong untuk melaksanakan apa yang kami imani. Semoga kami siap menyambut kedatangan Putra-Mu dan kelak boleh memasuki perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.